kasih kiri. Mason! Lu sudah barengan sama Jerry Arvino? Cewek ada Karbel, Calvin, iya. Natali. Iya. Yang menurut lu paling nggak nyambung? Gila. Sebelum mulai one on one, gue mau ngasih tau dulu nih makanan kesukaan gue, snack kesukaan gue, dan juga ini oleh-oleh kesukaan gue, yaitu bakpiaku. Nah, bakpiaku ini gak cuma ada di Jogja, tapi juga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bakpiaku ini ada yang isi 5, ada yang isi 10, dan rasanya macam-macam. Kalau gue sih sukanya yang keju, kalau istri gue sukanya yang kacang hijau. Nah, kalau Enzo sukanya yang coklat. Tapi ada juga rasa-rasa lainnya, ada cappuccino, ada rasa susu, dan juga ada rasa durian. Nah, jadi buat lu semuanya, lu bakalan nyesel kalau lu nggak nyobain bakpiaku. Ya udah, kita langsung one on one ya. Oke, kita sekarang one on one. Kali ini adalah teman gua yang udah lama gua ajak tapi sibuk banget karena sibuk jadi komentator NBA. Bohong ya, bohong. Iril, apa kabar Iril? Thank you. Tapi emang sengaja gua pengen di episode kali ini nggak cuma Iril kita ngomongin NBA, tapi juga gua adalah followernya Mason. Oh, luar biasa. Kita nonton nih Mason main basket, tanding, MVP mulu kayaknya. Ya. Oh enggak. Tapi yang penting happy ya, seneng ya main basket, happy kan? Pokoknya kalau buat anak-anak sekarang Mason berarti umur 11, kelas 6. Kelas 6. Betul ya? Yep. Kelas 6. Oke. Pertama ke papa dulu. Asik. Real. Ya. Gua kenal lu sih ya setelah udah di Indonesia jujur. Tapi akhirnya tahu latar belakang lu di Seattle. Wah gila, Seattle gila, OKC gitu kan. Terus OKC-nya jelek dibully gitu kan. Baru keluar Goa nih. Pada pas syuting kita kali ini, OKC baru ngalahin timnya Mason ya. Yes. Emang enak ya. Overtime menang lagi lawan Warriors. Tapi awalnya lu senang basket gara-gara lu di Amerika kuliah atau sebelumnya emang udah senang basket? Awal suka believe it or not karena dari ngumpulin kartu basket. Jadi gue mesti berterima kasih ke kakak gue. Iya. Karena dia tuh dulu yang gila kartu basket di zaman 92 93. Oke, kalau kartu basket zaman dulu kita taunya adalah merek Fleer, Upper Deck. Ya. Sekarang kan Panini. Ya. Sekarang lagi kecemplung lagi kartu basket, astaga. Ketahuan banget nih obrolan umurnya. Wah, gila. Jangan-jangan nggak dapet tamu seumuran ya, Gil? Oh, ya, betul. Terus akhirnya lu main basket tapi? Enggak, gue main basket tapi cuma for fun aja. Tapi Iya. gue tuh dulu masuk SMP paling pendek. Oke. Di sekolah tuh paling Iya. pendek. Jadi gue nggak lolos seleksi tim. Gue ngeliat kalau gue ekskul basket pun gue nggak bakal jadi tim juga buat apa. Jadi gue pilih olahraga lain. Akhirnya gue pilih volley. Anak volley berarti. Mana volley gue? Dan Irel ini di Kanisius dulu, Kanisius, SMP, ya. SMA Kanisius. Ya. Nah itu jadi lu emang mainnya sama anak-anak volley gitu ya? Sama anak volley, main Ya. basket cuma for fun aja. Kalau lagi Ya. break ada yang bola nganggur, kita main shoot-shootan basket itu biasa. Ya main volley sih, kalau yang seriusnya main volley. Sampai dengan kuliah di Amerika pun tim volley anak-anak Indonesia di sana. Iya. Gitu. Iya. Iya. Nah ini sekarang kalau ke Mason, Mason mulai senang basket kapan? Umur 5,5 lah. Kan 5 baru mulai kan. Iya. Awalnya kenapa bisa suka? Ya pertama ya dari nonton papa tanding ya. Iya. Jadi mulai. Ini Kanisius ini sering ada liga, sering pokoknya kompak banget deh anak-anak Kanisius terus. Ya terus mulai suka terus aku bilang ke papa kalau aku suka terus ya papa ajarin aku jadi aku ya sampai sekarang tuh masih suka. Bapaknya bukan Aja. anak basket. Ya, basic aja. Iya. Cuma Langsung ngejelasin. Papa cuma ngajarin basicnya gimana? Ya gini nih. Ya, Volley dong. Saya nggak menerima private ya. Nggak, ya. Prinsip gue sebagai orang tua tuh, kalau anak ini gue pancing-pancing, gue kasih bola dan dia mau berusaha sendiri, berarti dia tandanya dia suka. Betul. Nah, dia kalau misalnya lagi nggak sekolah, jam 6 pagi dia langsung cari bola, dia cari lapangan, dia latihan sendiri. Itu yang membuat dia majunya cepat menurut gue, yang dia bisa tiba-tiba di umur 7 udah bisa step back gitu-gitu. Itu bukan gue yang ngajarin. Terus yang tadi kita bahas tuh, kita tadi sebelum syutingnya ngelihat Mason yang Hesi. Nah itu tuh. Bisa gitu ya. Benar, Iya. staff kayak itu. Iya. Jadi awalnya kayak gitu ya. Iya. Dan akhirnya lu mulai masukin Mason ke klub. Ke klub itu dari Klub pertamanya langsung Warriors? nggak dulu di Blitz, Nggak. ada di Blitz dia umur 8, 7, 8, 9. pas 9, ya 9, habis itu pandemi 2 tahun
Gue stop dulu dari klub 2 tahun tuh lumayan waktu yang terbuang itu ya, karena dia benar-benar latihan sendiri nggak bareng sama teman-temannya, jadi kita latih individual skillnya kebanyakan. Habis itu baru masuk ke klub lagi KU10 di Warriors. Baru mulai sampai sekarang nih ya. Nah sekarang langsung lanjut nih, akhirnya singkat cerita lu kuliah di Amerika tahun 2001 dan di Seattle. Masih ada tim Seattle Supersonics saat itu, ya kan? Itu langsung lu jatuh cinta sama tim itu. Tapi gini ya, kalau ngomong jatuh cinta, karena gini, pada saat kita di kota tersebut, secara tidak langsung itu akan nyambung ya, bener nggak sih? Iya, gue pertama kali datang nonton Sonics di Ki Arena ya, Ogi juga tahu Ki Arena. Itu langsung yang, wah gila ini tempatnya bagus banget. Mungkin karena gue belum pernah nonton NBA langsung sebelumnya gitu kan, jadi gue langsung merasa dan Indonesia juga tidak seperti itu. Iya, jadi langsung merasa attach aja gitu sama tim itu, dan pemain-pemainnya juga ada yang egois. Jagoannya kayak Allen, waktu itu kayak Allen bukan pemain yang egois. Oke, di zaman itu lo siapa aja? Ray Allen? Ada Ray Allen, ada Rashad Lewis, Vladimir Radmanovic, ada Jerome James, Luke Ritnall, Antonio Daniels, banyak. Pemain-pemain yang emang tim player semua sih. Di saat itu lu 2001 sampai 2005 di Amerika. 2005, ya. Paling bagus Seattle Supersonics waktu itu masuk playoff kah? Kita pernah sampai conference semifinals di tahun 2005. Kita ya. Kita asik. Maaf. Gila. Kebiasaan. Tapi itu natural. Itu natural. Berarti tahun berapa tuh yang Sonics masuk? Seingat gua 2005 ya. Itu sebelum gua pulang. Kalau nggak 2004, 2005 itu playoff-nya kita sampai Western Conference Semifinals. Itu kita kalah 4-2 lawan timnya Ogi, San Antonio Spurs. Gue yakin di tahun itu kalau kita lewat Spurs ya, bukan hanya ke Conference Finals, enggak, kita akan ke final dan kita jadi juara. Karena waktu itu ketemu sama, kalau gue nggak salah ingat ya, kalau memang terjadi di 2004 itu finalnya itu Detroit Pistons lawan San Antonio Spurs. Itu 2004 gitu sih. Tapi pokoknya intinya waktu itu temboknya Sonics tuh cuma Spurs. Kalau lewat Spurs final, yakin. Iya. Wajar tuh kan, makanya kalau lu liatin Iril ada di video.com, dia jadi komentator karena bener-bener ngikutin, tahu gitu loh. Jadi nggak cuma asal ngomong atau cuma baca, oke? Nah, baca tetep lah ya, karena kalau nggak kita ada beberapa yang kelewat. Benar. Kadang kan gue misalnya suka siaran kan timnya nggak ketebak ya. Kadang misalnya tiba-tiba siarannya Charlotte Hornets, itu gue jarang nonton. Kalau gue jarang nonton, mau ngomong gue mesti research. Cuma kalau yang udah kita sering nonton pasti udah di luar kepala. Oke juga sama ya. Berarti emang Kevin Durant masuk ke Seattle itu emang dia ngelihat, oh Iril mau pulang Indonesia, baru KD masuk, betul ya? Bisa jadi tuh. Bisa jadi, KD sempat 1 tahun di Seattle. Habis itu pindah ke OKC, makanya lu akhirnya pindahnya ke OKC. Mau nggak mau Gi, karena gua nggak, karena timnya nggak ada kan. Walaupun sebenarnya nggak kotanya nggak relate. Ada, gua ke OKC rencana 5 hari, 2 hari gua pulang. Iya, gua tahu waktu itu lu ke Amerika, bawa message nggak? Enggak, gua sendiri ke OKC, nggak ada yang mau nemenin. Enggak, istri lu pun bahkan nggak ikut karena lu sendiri. Dia di Seattle. Jadi gua ke Seattle sama istri gue bilang gua mau ke OKC, kalau Oklahoma lu mau ikut nggak? Enggak, gua di Seattle aja, nggak ada yang mau ke Oklahoma. Gua lihat story lu, gua lihat IG lu, iya betul. Oklahoma sendiri nonton OKC, game-nya 2 game, home game. Capek aja ya, setelah itu pengen pulang. Emang kotanya beneran nggak ada apa-apa, jadi kalau nggak ada pemain yang mau ke OKC, sekarang gue tahu kenapa alasannya. Emang itu kota nggak ada apa-apa selain nonton basket, nggak ada entertainment lain. Oke. Mason, ini beda zaman nih ya kan. Mason pemain favoritnya siapa Mason? Kalau NBA? Curry tuh ya kan. Ini anak-anak sekarang semua Stephen Curry. Terlalu mainstream bro. Kenapa suka sama Stephen Curry? Nembaknya. Dribblenya juga. Itu ya, ditambah kan kadang kita ngomong emang bener mainstream ya kalau buat gitu. Cuman kadang ya dia sudah membuktikan juara juga ya. Udah juara juga. Kalau Indonesia, kamu ikutin nggak basket Indonesia? Ya dikit. Oke, pemain favorit kamu? Prastawa. Andakara Prastawa. Which is mirip-mirip kayak Curry, iya emang bener. Semua orang kan ya kan? Jadi ada kebayang kan, gitunya aja seleranya lah. Pembandingannya seperti itu ya. Iya. Oke, kalau gitu abis ini kita langsung main. Ya, kita main aja. Biasanya gue main sampai 7. Voli kan? Iya. Gue pasang net dulu ya. Kita main sampai 7 ya kan. Terus udah nanti dari situ kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap ya? Siap ya? Gue lawan Mason dulu ya. Kita lawan Mason. Mason kita main cari 3. 3 duluan. Cari 3. Siapa yang 3 duluan? Oke? Gila. Ini sebenarnya gue pengen Enzo ngelihat Mason main biar dia makin senang main basket, karena Enzo tuh anak om tuh baru 8 tahun.
udah mulai basket tapi belum ikutan pertandingan gitu. Oh biasa ngajak ngobrol biasanya untuk nafas. Siap? Nggak apa ya pakai bola 7 ya? Oke. Kacau. Lu gila ketawain. Lah. Sorry ya, jadi gua kalau ngalahin anak kecil nggak apa-apa ya? Nggak apa. Om kalau 3 poin buat. Nggak satu aja. Dia mau langsung 3 point. Dia mau 3 point langsung biar beres. Lihat, oh bisa Esi dong, lihat ini, Esi nih, lihat. Bagus kan tuh. Nah, kasih kiri. Mesem. Real. Anak lu sih. Oh, anak gua ya. Kalau orang nanya, anak lu bisa kayak gini, pasti kan orang ngomong gini, kok olahraganya jago? Basicnya. Awal basket jangan ngajarin Gua. Basicnya masih gua. Jadi jangan ngomong klub A, klub B. Ya jangan gua. Terus kalau udah yang tadi itu udah bukan gua tuh. Pesen. Udah. Nah, biasanya kalau basket tuh kalau kita yang lebih gede harus bisa lihat adalah namanya apa? Real, ini mismatch. Bener nggak Real? Tuh. Tuh lebih. Papa lu nggak usah main. Namanya udah beres. Ini inget gak? Ini gua buka awal. Kiri ngomong gini, Gi, gua pakai jersey ini ya, nggak akan keringetan kan? Karena ada tanda tangannya kata gitu ya. Ya. Ini gua yang nggak keringetan. Oke. Mason, Salaman dong. sumpah kamu keren. Tapi maafin ya, Om sekarang mau balas dendam kalahin papa kamu. Astaga. Oke, Mason sini dulu. Menurut Mason, walaupun Om Ogi belum ngasih lihat skillnya, menang Om atau Papa? Pernah lihat Om main nggak kalau di Ya 50-50. 50 bagus, jawaban yang bagus. Diplomatis sekali. Dia paling tidak menyakiti hati bapaknya. Biasa. Oke. Ini gopher gua nggak bisa lihat nih, Gi. Oke, ayo. Lu beli berapa? 2,5. Pakai aja nggak? Serius? Ya. Gua menang enak. Sampai berapa nih? Kita cari. Oke, satu ya. Oke. 7 ya. Oke. Oh, lu senang Harden ya? Ini enak nih. Oh, mainnya begitu ya. Waduh katanya. Real. Parah. Gak kelihatan loh, sumpah gua. Bukan masalah nggak kelihatan. Nebak itu gua. Video gua kecepetan. Main basket tuh emang harus ada skill dan nebak ya. Iya, dan mesti jadi anak voli dulu. Oh iya deh. Bener-bener. Basket itu kadang nebak. Oke loh. Jangan kalah. Yeay. Ya dua ya. Enggak lah ini Kak. Oke. Ya, jelas tadi Om Ogi kalah sama Mason. Ya.
Masih kita lihat, tapi tinggal lawan papa. Kita lihat, tapi ini di half time nih ya, di tengah-tengah. Kita mau adu free throw. Namanya shoot or truth. Gitu biasa caranya shoot tuh. Ketawanya. Happy banget. Udah gua gini loh. Dia nggak ngerti artinya. Udah gua puji, itu mukanya baik banget. Pas gitu, Itu udah kayak bapak aja tuh. Oke, yang mulainya Mason atau Dedi? Dedi aja. Dedi aja, Dedi. Oke. Oke. Kita tanya NBA aja deh. Oke. Ogi kan udah ngikutin udah lama nih Gi. Iya. Dia udah beberapa dekade tuh. Betul. Jadi lu udah tau lah pemain-pemain yang terbaik di Baik. dekadenya lah. Iya, iya betul. Kita setuju, kita nggak mau membandingkan lah ya. Gak mau, tapi kalau lo boleh pilih 5 pemain yang layak jadi the best starting 5 of all time. Nah, mulai dari point guard, shooting guard sampai center. Oke, shooting guard-nya dulu gua Jordan. Boleh. Oke. SF-nya gua taruh LeBron. Asik, boleh. Centernya gua taruh. Gila, center zaman dulu sama center sekarang benar-benar berubah sih ya. Real. Iya. Bener loh. Lu mau yang gaya dulu powerhouse kayak Shaq Iya. atau lu mau yang gaya sekarang komplit kayak Jokic? Nah, lo bebas. Aduh, pusing gua gila Coba. Apa gua naruh PF sama centernya sekalian ada twin ya. Tim Duncan gua Wah. taruh di 4 PF. Boleh, ya wajib dong. Iya, Dan yo, wajib dong, iya. wajib. Centernya gua masukin Jokic deh. Boleh. Jadi udah ada Jokic, Duncan, LeBron, Jordan ya. Tinggal point guard Asik itu. ya? Asik Point ya? guardnya udah enteng banget kerjaan nih kayaknya. Point guard ayo. Uri. Oh, Curry itu, iya Curry itu hitungannya point Jadi guard itu juga hitungannya ya. point guard. Lo mendingan yang servis sih ya. Ini sebagai tanda gue juga menghormati seorang Iril Darmawan, gue Gary Payton. Wah. Asik ya? Asik ya? Gila. Itu asik. Emang Menurut mesti jago gue. yang Karena yang gini, jago trash talk. Iya, iya. Satu trash talk, dia bisa bagi bola, and then dia defender. Defender, betul. Tuh, mentalnya tough banget. Iya. Tough banget. Gue nggak butuh dia poin banyak, walaupun dia bisa poin ya. Betul. Tapi dia defender, dia share the ball sih udah. Iya, defense dia lebih ke defensive guard lah. Emang Mungkin- butuh defense. Mungkin dia kalau lihat di mana-mana nggak ada yang masukin nama Gary Payton kayaknya. Jarang ya. Nggak ada, cuma di Jarang, one ya. on one. Karena gue menghormati aja sih. Wah, keren. Nggak, tapi oke. Itu ya. Ya, Oke. Lu udah bekerja sama di NBA Ya. sebagai host dan komentator ya? Lu esa komentator ya? komentator. Esa komentator. Lu sudah barengan sama Jerry Arvino, cewek siapa aja? Cewek ada Karbel, Syarafina, dulu ya kayak Syarafin. iya, Karbel, Karbel, Selvin, iya. Natali, Iya. ya banyak. Oh, ya, oke. Yang menurut lu paling gak nyambung? Gila. Serius? Mason, Serius? this segment is called shoot or truth, right? Yap. Jadi harus jujur kan jawabnya ya? Jadi harus jujur nggak? Iyalah. Iyalah. Tuh, langsung keringetan gua. Nggak, paling gampang adalah gini. Dari yang paling paling tektok sampai yang enggak. Cewek nih, cewek ya. Kecuali Iya. Jerry, Iya, Jerry kalau pasti Jerry nyambung iya, kan. Oke, dari yang paling tektok. Nggak ada yang tektok ya? Enggak, harus banget ya. Harus banget ya. Nggak, nanti gua kirimin. Gua taruh di Rizah. Nggak. Kirim ke video.com. Nggak. Iya. Gue sih sebenarnya cocok semua ya. Iya, karena lu tipenya, lu Oke. namanya tinggal mau komentari. Oke, ini tidak ada yang tidak cocok, tapi Iya. kalau harus dipaksa meranking ya, Iya. gue suka sama semua partner gue, tapi Iya. harus meranking nomor 1 paling atas. Itu yang paling nyambung itu adalah Mutia. Mutia. Oh iya. Namanya Mutia. Dia main juga, ngerti NBA juga. Iya. Ya, itu Mutia. Yang lain bisa disejajarin di nomor 2 lagi. Ada Karbel, ada Natasha. Selvin, ada Natali. Itu semua di dua lah Di ya. dua lah, di dua. Yang pasti yang paling gue rasa enak tektokannya itu kalau sama Mutia. Sip. Oke. Aman ya jawaban gue. Aman. Kata siapa aman? Berarti lu nggak emang yang kemarin-kemarin nggak? Ya, siap. Oke. Ini kalau belajar pasti diajarin nih kalau di Warriors. Yang penting adalah first step. Oh, bagus. Terus ini anak-anak sekarang suka gini guys.
Oh, aku katanya aku gitu. Ogi mau Sekarang gua akan minimal gua challenge. Gua blok. Ya. Gimana? Lu kasih gua jarak gila. Serius. Santai. Oh! Yang lu bilang anak lu umur berapa bisa step back? 7. Gua yang 42-an lah. Pas umur 42. baru berapa jam yang lalu gitu. Iya. 42 lah. Sekarang 44 ya udah 2 tahun gua bisa step back. Kita tebak lagi ya. Sama gua nggak challenge. Jadi kalau masuk wajar. Waduh. Kayaknya. Kayak. Lima sama ya. Tadi gue udah bilang di mobil kayaknya gue bakal di full. Enggak, di fur enggak. Kos-kosannya emang di fur. Enggak. Gua karena kalah sama anak lu. Menang 50%. Pakai chance. Wah, ya. Lu berarti anak tuh Tyson paling gede. Yang gede. Kecil siapa namanya? Gasol. Russell. Main basket juga. Iya. Lu say hello dulu dong sama istri anak lu yang lain. Enggak, ya enggak say hello. Iya. Ada kamera. Ada kamera. Hai, Mam. Hai, Iya, Gasol. Astaga! Walat itu baru. Itu. Gak boleh gitu. Kadang-kadang nggak tadi. Ngomong lagi nggak boleh gitu. Gak boleh gitu. Gak dihitung. Ngomong. Kan videonya video Om, malah kakak Om. Terus ya? Om yang bikin. Gini gua. Tasa maafin Om. Istri lu siapa tadi? Jessica maafin Om. Gua maafin Om. Maafin Kak Ogi. Ya. Penentuan ya. Ini rasuan nih. Ini kayak wah, ini sih kayak oke sih. Warriors banget nih. Gak dong. Gak. This is for you, Mom. Gila. Tahu. Hei, di mana-mana yang harusnya poin itu adalah home green kan? Iya. Lumayan lah ya. Seru ya sih ya. Buat anak voli ya. Gila. Jadi jangan takut menjadi Gue anak tadi voli. ketakutan Om adalah tadi gini. Bikin judul apa ya? Ketakutannya adalah wah kalah dengan keluarga Darmawan. Ternyata bener. Oke, thank you. Kita minum dulu. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi gua harus mengakui kemenangan dari keluarga Darmawan di One on One kali ini. Oke. Artinya gua kapan-kapan main ke apartemen lu, kita main lagi. Boleh. One on One episode kedua yang Boleh. berikutnya ya. Di situ ringnya kayak ditampil tuh yang bisa goyang-goyang gitu. Oh, nggak Nah, jadi. Itu lebih susah lagi berarti. Karena lu pasti udah terbiasa. Oke. Poin ini Dava Prayoga. Poin ini apakah tidak mau mengajak Mason mencintai OKC? Susah ya Gak cinta. mau. Iya udah. Iya, Kamu iya. yang Enggak. ngegas. Kamu Aku gak bakal mau tapi. oke, Mason sini. Enggak mau. Kamu nggak mau. Enggak. Kenapa? Enggak mau belum. Belum kayaknya. Kenapa? Karena ya udah kebiasaan sama games jadi ya susah aja move on. Susah move on. Oke, Asik. sekarang pertanyaannya aku tambahin. Kalau Steph Curry sampai pindah dari Golden State, kamu ngefansnya ngikutin Steph Kalau kemana? iya. Apa? Oh, kalau Steph ke OKC. Iya, Kalau- Messi. Wah, kan? Berarti dia ngefansnya sama pemain. pemain. Tapi itu beda-beda ya orang zaman. Benar, Ya benar, sama benar. Gasol juga sih. Udah. Tapi lebih ke Stephen Curry. Iya, oke. Pokoknya boleh Mason. Gue banyak yang nanya karena gue salah satu yang
membeli produk dari lu ya. Gue suka apa namanya? Triple overtime thriller. Triple overtime Thriller. Ya. Di Tokopedia ada, Shopee ada. Iya, ada semua. Lu lihat di Instagramnya di Authentic ID. Kalau yang triple overtime thriller 3XOT_ID. Ya, nanti gua gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada yang minta karena bisa kali produksi kaos bootleg basket Indo. Ya, lu juga. Walaupun gini, lu tuh NBA banget ya. NBA banget. Tapi kita akan ada satu project Nah, yang gue belum bisa sebutin sekarang. ya. Kerja sama salah satu sports agency di sini. Oke. Yang mesti baru tahu Ya. lah, sports agency kan nggak Ya. banyak ya. Nantilah sama pemain-pemain di IBL. Oke, good, sip, mantap. Berikutnya, Alvin Akbar. SGA yang sekarang atau Prime Westbrook? Oh, that's a tough one. Gue nggak bisa pilih sih, karena gaya mainnya beda ya. Iya. Dulu belum ada pemain yang bisa mainin tempo, main cepat, tiba-tiba lambat. Itu change of pace-nya kayak SGA tuh menurut gue dulu zaman Westbrook Prime itu belum banyak gitu loh. Iya. Sekarang Hali bisa gitu, SGA bisa kayak gitu. Jadi kalau dulu gue ya pada masa itu gue melihat Westbrook itu sangat-sangat eksplosif. Iya. Gue terbiasa dengan guard-guard yang eksplosif gitu. Iya. Kalau sekarang ya udah terbiasa dengan nontonin SGA aja, gue pasti lebih suka SGA. Cuma kalau dibandingkan sama Prime Westbrook, dua-duanya keren pada masanya sih. Menurut gue keren pada masanya. Nggak bisa dipilih itu, dua-duanya keren. Oke, sip. Lu memilih klub untuk Mason sebagai anak lu mencari klub yang seperti apa dan pelatih yang seperti apa? Sebagai orang tua ya? Ya, Karena lu gua lihat, jadi mungkin lu juga kalau follow Instagramnya Iril, dia adalah orang yang rajin nganterin anaknya, bahkan setiap weekend lu bilang udah nggak ada kehidupan saya. nganterin Mason, Iya. ya kan? Tapi kalau lu mencari klub dan pelatih pengen yang seperti apa? Gue gini, ada orang tua yang nggak cocok sama pelatih yang galak gitu. Iya. Ya karena kita kemarin juga sempat ada kasus yang lagi rame. Tapi kalau galaknya dalam artian benar, gue tahu ada pelatih yang galak tapi gue tahu ini maksudnya sebenarnya baik. Cuma gayanya dia memang begitu. Gue lebih suka yang kayak gitu. Oke. Dibanding yang nyantai, bilang yang udah nggak apa-apa coba lagi. Gue nggak mau kayak gitu. Kalau dia salah bilang salah. Iya. Lu memang Agak nada tinggi, it's okay. nada tinggi is oke. Dia juga pasti paham lah kalau dia menghandle KU 10 sama KU 16 pasti level makanya pasti beda lah. Iya, betul. Itu kalau soal pelatih. Kalau klub gue lebih suka yang planningnya jelas. Dalam artian ini ngomongin klub yang serius ya. Iya. Udah tahu nih setahun ini anak-anak programnya seperti apa, kalau mau turnamen persiapannya seperti apa. Gue pengen di luar latihan bersama-sama itu juga ada kegiatan lain di luar lapangan. Iya. Karena gue percaya chemistry itu sangat-sangat penting. Iya. Gue nggak mau anak-anak ini ketika benar-benar turnamen itu bukan kayak main untuk satu sama lain, tapi mereka kayak main cuma sama satu sama lain gitu. Iya, Bukan iya. untuk satu sama lain. Iya. Itu chemistry nggak cuma di-build di Lapangan. Jadi di luar kadang mau ke mall bareng-bareng, Nonton bareng. itu penting banget gitu. Nah kalau lu tipe orang tua nggak ada masalah anak lu dimarahin dengan nada tinggi tapi kasih tahu yang benar dibanding nggak dia apain atau terlalu lembek, betul ya? Tapi kalau ada kata-kata kasar atau kata-kata tidak pantas, oke, contoh yang paling simpel gue ya, ini nggak apa-apa karena gini, bego itu menurut gue nggak sekasar maaf ya nggak sekasar anjing gitu ya, tapi bego. Tapi kan kalau gua naro pelatih itu seperti guru. Kalau guru udah ngomong bego, gua sih nggak cocok kalau gua. Ya. Lalu. Oke, jawabannya bisa dua gitu. Oke. Jawabannya gini, ketika gue memilih klub untuk anak gue menyerahkan 100% anak gue ke klub itu. Ya itu penting. Gue titipin, gue sebagai orang tua nggak mau intervensi. Iya. Sebisa mungkin gue nggak intervensi, sebisa mungkin kalau kalah gue tidak nyalain pelatih. Karena paling enak ya buat orang tua kalau kalah, paling enak nyalain pelatih. Betul. Udah nggak ada yang paling bisa disalahin ya, nggak mungkin lu nyalain parents lain, anak lain kan itu nggak enak tuh ya. Awkward kan, tuh nyalain pelatih paling enak. Nah kalau gue tipikal yang kalau gue udah memilih tim, ya udah 100% terserah lu mau apain terserah. Iya. Dan itu termasuk ngelihat pelatihnya. Iya. Yang tadi lu bilang tiba-tiba pelatih itu ngomong bego. Pasti sebelum masukin anak gue ke tim itu, gue udah tahu pelatihnya gayanya seperti apa. Kalau memang dari dulu dia memang sudah membego-begoin anak, Lu dari awal juga tidak akan dari masuk awal itu. juga gue mungkin yang wah kayaknya agak lebay gitu ya, kayaknya nggak perlu segitunya dia, udah deh jangan deh gitu. Tapi kalau emang gue udah komit, gue masukin, dia mau bego-begoin, kalau emang dia bego udah. Tapi kalau pelatih yang menggunakan
tangan? Nggak setuju gue. Ya. Nggak. Anak-anak nggak perlu sampai digituin menurut gue. Untuk mental yang lebih baik katanya? Enggak. Verbal aja menurut gue itu udah kadang ada yang kelewat batas. Tapi verbal itu udah mentok kayaknya buat anak-anak. Karena ini gue masih di KU 11 ya. Iya. Kalau dia udah di KU 16 mungkin kalau dimainin fisik entah pas dia lagi jalan ke bench dia didorong lalu ngapain lo kayak gitu tadi kayak gitu nggak sesuai sama sistem gue misalnya gitu ya. Kalau dia udah 16 dia udah lebih keras gitu ya, emang kehidupan sehari-harinya lebih keras gitu sama teman-temannya udah biasa begitu juga, menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dia enggak. Kalau lu sendiri pengen Mason menjadi pemain basket profesional, pengen apa? Karena gini, ini gue yang menilai ya, karena gue dari luar. Baru ketemu Mason langsung tapi nonton terus, buat gue dia talented loh. Ya, gue selalu bilang ke anak gue gini, aku mau kamu masuk basket itu untuk nambahin percaya diri, gitu. Percaya diri dulu, yang penting udah jadi anak yang pede dulu, belajar kerjasama sama tim, karena basket melatih itu. Jangan egois dan belajar disiplin, termasuk latihan. Itu semua bisa dia dapetin dari basket. Gue melihat banget perubahannya sejak dia masuk klub gitu loh. Berarti basket sudah berhasil merubah anak gue menjadi ke arah yang benar. Secara pribadi ya? Secara pribadi dulu. Kalau ternyata dia berbakat, menurut gue itu bonus. Entah nanti mau diapain itu bonusnya, itu tergantung dari anaknya. Karena makin dia gede, nanti masuk SMP, ada banyak gangguan sana sini, apalagi SMP kan. Kalau memang dia mau fokus dan niat, gue nggak mau yang paksa. Lu harus fokus gini, enggak, itu harus datang dari dianya. Targetnya nggak IBL, nggak DBL. DBL. Jangka pendek ya? Jangka pendek DBL, karena kemarin gue bawa dia pas nonton di itu kan Indonesia Arena ya, masih itu jujur aja salut banget sama semua tim DBL dan itu benar-benar membuka harapan imajinasi anak-anak, termasuk salah satunya anak gue untuk satu saat bisa main di situ. Dan menurut gue ini udah satu langkah baru karena Omogi denger SMP kamu akan masuk Kanisius kan? Tuh, karena Kanisius tuh setahu gue kalau SMA-nya juga udah pasti masuk DBL, ikutan DBL. Iya, yang kemarin SMP juga kalau SMP juga ya? SMP juga. Wih, seru. Oke. Sip. LeBron atau Jordan? Jordan. Kalau baru kita tadi bilang gini, emang sih ada masa-masa itu, cuman nggak bisa karena kita emang di zaman itu ya. Sama aku juga Jordan. Wemby atau Holmgren? Holmgren, bebe. Pada gua Spurs. Tapi ngeliat gak menang-menang, aduh udah lama banget gak menang. Lo bayangin aja ya. Bayangin aja OG jadi bandwagon OKC loh. Apa demi menghormati saya? Dia menghormati. Abis ini dibakar? Enggak dibakar sih enggak. Lo yakin? Iya. Nganter Mason basket atau nganter mamanya ke mall? Ampun mam, nganter Mason basket. Karena dia bisa sendiri ke mall mah. Dari berapa ratus video gua di one on one, kalau gua nanya ke anak basket yang udah punya anak pun, iya itu semua jawabannya gak ada yang mau antar istrinya. Berikut terakhir ya. Jawab dengan jujur. OKC atau Sonics? OKC. Simple. OKC. Gak bisa, lu di Sonics, Seattle. Kan nggak ada timnya sekarang. Ini ngomongin kapan nih? Iya, cuman OKC lebih. Pertanyaannya adalah nanti ketika Adam Silver menjanjikan benar-benar Sonics bakal ada lagi di Seattle, gue bakal dukung Sonics. Walaupun OKC-nya ada. Gue tetap dukung dua-duanya. Dua-duanya dong, tapi karena jersinya udah banyak, sayang kan. Tapi kalau skala prioritas pastinya Seattle nomor 1. Selalu ya? Selalu. Oke. Sip. Ada Kosaki one on one, sebagai tanda terima kasih udah datang ke sini. Thank you banget. Thank you. Ada masker one on one, terima kasih. Buat Mason tanding atau buat Deninya Liga Alumni ya kan? Oke. Buat naruh sepatu, buat apa? Buat Mason. Nanti one on one mau bikin akademi. Kamu nanti latihan sama Om. Jangan, Om aja kalah. Jersey. 28. Luar biasa. Coba tolong pegang sebentar. Jersey one on one. Saya mau pamer jersey saya. Keren sekali, luar biasa. Thank you banget Ogi. Iya, itu. Ini one of one nih, nggak ada yang punya nih ya. Nggak ada yang punya ya. Asik ya. Nomor 28 ya. Iya dong. Dan juga Mason nomor 65 betul? 65. Kenapa senang 65 sih? Ya ulang tahun aku juga. 6 bulan 5. 6 bulan 5. Cukup lah. Cukup. Gak apa lah ya, kegedean mah ya. Aman. Buat Mason juga sebagai tanda terima kasih udah datang. Om kan sebagai store ambassador dari Hoops Indonesia, nanti ada hadiah spesial juga dari Hoops Indonesia. Ini terus ini mah teman gue juga mensupport, nanti dikirim ada bakpi aku. Mantap. Nanti dikirim juga buat kalian juga. Terima kasih. Siap.
Thank you, banyak sekali nih Wih, luar asik biasa. ya. Gila main one on one Gila ya. Dapat banyak pengen tiap minggu nggak? Pengen tiap minggu ngalahin lagi. Gua tekor dong. Oke, sekali lagi thank you Rio. Ya, thank you Ogi. Semoga terus dengan kecintaan lu dengan basket Amin. NBA, kecintaan lu sama basket Indonesia juga, karena gua tahu lu support banget basket Indonesia juga. Ya. Kemarin FIBA World Cup, IBL dan lain-lain. Selalu sehat yang paling penting. Amin. Mason semangat terus basketnya. Om Ogi selalu kalau ketemu sama adik-adik selalu ingetin adalah basket dan sekolah. Tetap harus rajin, harus fokus. Yap. Karena mau basket jago, kalau sekolahnya nggak pinter, sekolahnya nggak rajin, nggak ada gunanya. Betul, Setuju nggak, Den? betul Ya? sekali. Pokoknya itu, Betul. kalau nanti cita-citanya apapun, nanti kan Mason tadi ditanya citanya belum tahu nih. Apapun cita-citanya, semoga apapun yang dicita-citakan semuanya berhasil. Ya. Oke? Siap, semangat, thank you. Thank you, Thank you, kalau gitu thank you Ogi. semuanya, Oke, dadah. Dah. Oke, situ di masa-masa gilanya adalah KD, Harden, and Westbrook. Ya kan? Ya. Udah pisah semua nih. Oke sih sekarang ini oke sih yang buat gua keren banget. Ya. Ya. Tiba-tiba aja nih, ini kita berandai-andai, manajemen bilang kita mau ngambil satu pemain senior. Karena kan di situ buat gua nggak senior, nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tiba-tiba pilihannya cuma dua. Lu bawa Westbrook kembali ke OKC atau lu bawa Harden. Gua sih susah banget. Harus ya CLBK gitu ya? Iya. Bukan kayak dia, gua pikirkan kayak di buy. Cuma dua. Gimana nih? Real. Asik gitu ya. Oke. Manajernya nih. Real. Oke, Bawa gue West. sudah membuat pilihan gue. Karena tim mudanya sekarang sudah solid. Iya. Udah solid ya? Udah solid. Udah solid, tapi harus memilih antara Westbrook atau Harden. Gue jelas pilih Westbrook. Alasan? Karena Harden banyak drama.